Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan malam hari ini bila kita bersua lagi di channel YouTube Rumaiso TV, dan kita kembali duduk bareng sejenak tolabul ilmi. Kami akan mengulas lagi pembahasan yang sudah kita bahas kemarin tentang ini sudah banyak nanya, ini ngantri ini sampai saya bingung kalau lihat ini ya. Sebentar. Tema kita malam ini masih dari buku Fikih Puasa untuk Anak. Saya share ini lagi di channel YouTube ya, sebentar. Bukunya sekali lagi untuk jadi rujukan. Yang belum download ini. Dijadikan buku pegangan dan bisa disebar ke yang lainnya, monggo. Iya. Mohon sarannya untuk buku-buku dan link Telegram untuk mendapatkan terjemahan kitab-kitab yang sering dibahas dalam kajiannya Ustadz. Mudah-mudahan saya bisa taruh di channel ini ya, Penerbit Rumaiso ya. Itu saya jadikan buku-buku saya situ nanti insya Allah. Nanti yang belum, sekali lagi ini silakan unduh buku Fikih Puasa untuk Anak pada tautan berikut. Ya. Saya infokan terus biar tahu info buku ini dapat dari mana ya. Di rumaiso.com buka, ada tautan yang saya baru beri gitu ya. Sekarang kita lihat ini versi terbaru ya, sebentar. Saya baru buat versi terbaru lagi. Setiap kali ada saya lihat coretan ada salah, saya berusaha untuk perbaiki lagi. Jadi nanti bisa dicek di web, ada yang perlu diperbaiki, ya nanti diperbaiki. Baik, coba dilihat di buku di halaman sambil saya tunggu pertanyaan ya, sebentar. Sebenarnya ada revisi terbaru ini. Di website rumaiso.com itu sudah tersedia. Yang kemarin saya berikan yang spread, nanti ada yang bentuknya ini ya, seperti portrait. Itu sudah ada, jadi bisa download mungkin yang portrait biar kelihatan besar gitu. Bisa di-download segera. Ada di rumaiso.com, lihat linknya. Sebentar, saya masih siap-siap nih.
Lihat nanti di halaman 33 sholat tarawih, terus ke-35 itu membaca Al-Quran. Kita lihat iktikaf ya. Sekarang iktikaf. Ya. Dan nanti kiat untuk membagi waktu. Ya, jadwal amal soleh untuk amal di bulan Ramadan ya. Jelas iktikaf, kalau kita sebut iktikaf itu sunnah yang dianjurkan. Syarat iktikaf itu berniat iktikaf, kemudian berdiam, terus berdiamnya di masjid. Kemudian orang-orang yang melakukannya itu muslim, berakal, suci dari hadas besar. Lantas dia melaksanakan iktikaf saat itu. Jadi pensyariatannya adalah sebagaimana Allah katakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan hendaklah kalian tidak baik, silakan yang dengar lagi. Iya, baik. Ada yang masalah lagi suaranya, silakan komentar. Jadi itikaf kalau dimaksudkan itikaf itu di dalam masjid. Kalau itikafnya itu di luar dari itu tidak diperkenankan. Ya. Itikaf itu tadi maksudnya adalah berdiam. Berdiamnya berapa lama? Sebentar saja. Misalnya kita habis taraweh ya setengah jam kemudian diam di masjid. Maka sudah dikatakan dia itu sudah beriktikaf. Namun yang masalah di sini ketika masih ada wabah corona saat ini, kalau pemerintah masih melarang kumpul-kumpul demi terputusnya penyebaran virus ini, maka kita manut pada keputusan tersebut, berarti itikaf tidak kita lakukan. Dan kalau mau diganti di rumah pun tidak bisa, dikarenakan itikaf hanya dilakukan di masjid saja. Ya, kemudian kita lihat jadwal amal soleh di bulan Ramadan. Di sini saya sebenarnya bikin untuk anak-anak, tapi bisa diterapkan juga oleh yang dewasa. Di sini, ya suaranya masih hilang, kayaknya semua sudah dapat lagi suaranya. Itu mungkin baru masuk ya, nanti dicek lagi suaranya, saya sudah perbaiki baterai ini. Kita bisa bangun, tidak mesti kalau bangun makan sahur itu jam 2, jam 3, nggak mesti ya. Kecuali mungkin yang mau persiapan masak ya. Atau mungkin dia mau sholat tahajud dulu. Namun kalau mau terapkan bisa setengah 4. Kalau misalnya subuh jam setengah 5 atau 4/4 ya. Kemudian sholat tahajud bisa dulu. Walaupun sebelumnya sudah sholat tarawih, yang penting sholat tahajud ini tidak dilakukan witir lagi. Jadi tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Terus membaca Al-Quran setelah sholat tahajud, berdoa pada sepertiga malam terakhir, lalu beristighfar, lalu kemudian makan sahur diakhirkan, kemudian persiapan sholat subuh. Nah ini yang bisa dilakukan ya dari jam setengah 4 atau jam 3 lah. Tapi paling bagus
mengakhirkan makan waktu sahur. Apa tujuannya mengakhirkan makan waktu sahur? Mengakhirkan makan sahur. Yang pertama, kita jalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kita akan lebih mudah untuk lanjut sholat subuh. Biasanya kalau kita terlalu cepat bangun sahurnya, dan ini rata-rata ya, setelah dia makan sahur dia pengen tidur, akhirnya subuh kebablasan. Maka dicegahnya gimana ya? Jalankan sunnah Nabi SAW tadi, yaitu dia sahur dekat-dekat dengan subuh, kemudian langsung sholat subuh ketika itu. Pasti insya Allah dia akan jalankan sholat subuh. Terus 4:30 sampai jam 6, ya setelah azan itu berkumandang, melakukan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu sholat subuh berjamaah di masjid untuk laki-laki. Ya. Sedangkan sholat wanita lebih afdal di rumah. Lalu membaca zikir pagi, membaca Al-Quran, menyempatkan sholat isyraq, yaitu sholat 2 pada awal waktu. Waktu sholat isyraq adalah 15 menit setelah matahari terbit. Kalau dalam kondisi wabah seperti saat ini, sholat isyraq, sholat subuh bisa dilakukan di rumah. Jadi sholat subuh, kemudian setelah itu melaksanakan sholat isyraq dengan menunggu sampai matahari itu meninggi 15 menit setelah matahari terbit. Jam 6 sampai 7, kalau dia mau persiapan kuliah, persiapan ke sekolah, dan sholat duha bisa dilakukan sebelum ke sekolah, dikarenakan yang namanya waktu duha itu dimulai sama dengan waktu isyraq, 15 menit sebelum matahari terbit. Kemudian jam 7 sampai jam 12 kegiatan sekolah. Ya, jam 7 sampai jam 12 itu kegiatan sekolah. Lalu atau yang di kampus yang punya kerjaan, terus jam 12 sampai jam 13 sholat zuhur berjamaah di masjid. Untuk laki-laki diawali dengan 4 rakaat qobliyah, sholat ba'diyah zuhurnya 2 rakaat. Ya, 4 rakaat qobliyah zuhur dan sholat ba'diyahnya itu 2 rakaat. Terus kalau ada waktu jam 1 sampai jam 3 bisa istirahat atau pekerjaan yang lain yang manfaat. Jam 3 sore sampai jam 4 sholat asar berjamaah di masjid. Untuk laki-laki boleh diawali qobliyah asar 4 rakaat, kemudian membaca Al-Quran setelah itu. Terus yang jam 4 sampai jam 6 membantu untuk buat buka puasa, juga bisa nunggu di masjid kalau ada pengajian atau membaca Al-Quran. Jam 6 sampai jam 7 berbuka. Ya, waktu kita berbuka puasa sekitar jam 6 atau setengah 6, maka berbuka saat itu jangan lupakan doa ba'da berbuka dan doa yang diijabahi saat berbuka. Karena doa ketika kita berbuka puasa itu doa yang diijabahi. Nabi SAW itu menyebutkan tentang salah satu doa yang terkabul, itu adalah doa ketika kita mau berbuka puasa. Kemudian lakukan sholat maghrib berjamaah di masjid untuk laki-laki, terus sholat ba'diyah 2 rakaat, terus membaca zikir petang. Jadi zikir petang bisa diletakkan pada maghrib, bisa juga pada asar. Lalu jam 7 sampai jam 9 sholat isya berjamaah di masjid untuk laki-laki. Kemudian sholat ba'diyah isya. Kemudian sholat taraweh. Ditutup sholat witir. Lalu bisa membaca Al-Quran, bisa kaji tafsir Al-Quran. Terus jam 9 sampai jam setengah 10. Ini kalau belum ngantuk bisa mengulang pelajaran sekolah, bercengkrama dengan keluarga, lakukan adab tidur seperti berwudu, tidur malam dengan diawali membaca ayat kursi dan 3 surat perlindungan yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu saat kita berpuasa itu jauhi hal-hal yang sia-sia bahkan maksiat. Saya sebutkan sini di halaman 49, ya 49 dan 50. Di sini sebutkan di antara hal sia-sia dan maksiat hanya memikirkan puasa tapi enggan menjalankan atau menjaga sholat 5 waktu. Jadi sebagian kita itu hanya mikir kalau jalankan puasa itu, ya jalankan puasa itu cuma puasa saja, tidak mau mengerjakan sholat.
Dan sebagian tuh kayak gitu, kalau kita menjalani puasa ini belum tobat-tobat ini, belum tahu kalau kita itu bukan hanya pentingkan puasa saja, sholat juga. Bahkan sholat itu merupakan amalan yang paling penting, bisa berpengaruh pada amalan yang lainnya, dikarenakan kalau meninggalkan sholat bisa kafir. Sehingga ini perlu diingatkan pada orang-orang terdekat kita, kalau masih belum peduli sholat, hati-hati dengan puasanya. Puasanya bisa jadi sia-sia. Terus yang kedua, sehabis makan sahur, ini kesalahan lagi, bablas tidur sehingga tidak sholat subuh. Yang ketiga, berkata-kata kotor saat puasa. Nabi SAW itu katakan, kalau ada yang kata-kata kotor pada kalian, nantang kalian, mau ngajak bertengkar, maka katakan ini so'imun, maaf aku sedang puasa. Terus yang keempat, suka emosi dan marah. Yang kelima, kesalahan lagi, banyak tidur atau tidur seharian sampai tidak sholat wajib. Yang keenam, banyak main games. Mungkin kalau sekali-sekali saja wajar-wajar saja, namun kalau sudah berlebihan, cuma tahu di rumah main game saja, nah itu masalah. Apalagi tidak manut pada perintah orang tua, ada hal lebih penting dan manfaat yang lainnya, atau ada hal kewajiban, gara-gara game saja membuat ya waktu kita jadi sia-sia. Terus di sini juga ada 7 ngabuburit tidak jelas, tunggu buka puasa, nongkrong yang nggak ada manfaat misalnya. Kenapa tidak hadiri pengajian di masjid, nunggu di masjid, atau bantu para remaja yang bantu-bantu di masjid? Ya harusnya lakukan kayak gitu. Yang kedelapan, asyik buka puasa, enggan sholat maghrib dan isya. Asyik buka puasa, enggan sholat maghrib dan isya. Karena ada yang penting kan, apalagi dia kumpul dengan teman-teman reuninya, lupa untuk tunaikan sholat maghrib dan isya. Cuma tahu mikir berbuka saja. Ya. Cuma paham ketika itu berbuka saja. Nah ini yang jadi masalah. Kemudian yang kesembilan, ya, malas berjamaah di masjid bagi anak laki-laki, atau anak laki-laki. Nah ini masalah lagi. Ke-10, sibuk dengan gawai dibandingkan Al-Quran. Kadang kita lihat Al-Quran sedikit dibandingkan dengan HP kita. Kecuali memang kepentingannya untuk dakwah di situ. Ke-11, sibuk belanja pada malam hari, malas sholat tarawih. Ke-12, makan berlebihan sehingga malas ibadah. Ke-13, waktu habis dengan mendengar musik, menonton TV, dan melihat YouTube. Habis seharian untuk itu saja. Kemudian ke-14, waktu habis di media sosial dibanding dengan keluarga. Dia tahu dunia luar, namun dengan keluarga sendiri dicuekin. Ingat, jangan sampai puasanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nabi SAW itu katakan, rubba sha'imin hadhu min siyami al-ju' wal atasu. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya selain lapar dan haus saja. Lalu materi yang terakhir, saat sholat di rumah. Kenapa kita pilih sholat di rumah saat wabah corona ini melanda? Yang jelas segini, hukum sholat berjamaah itu wajib menurut pendapat terkuat dari para ulama. Namun jika mendapati udzur, sholat berjamaah bisa gugur, termasuk saat wabah corona ini melanda. Ketika Nabi SAW sakit, beliau tidak melakukan sholat berjamaah. Lantas Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Yang ketiga, jika ada yang sholat di rumah, padahal sudah terbiasa sholat berjamaah, ia tetap dicatat pahala sempurna di sisi Allah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang itu hamba sakit atau melakukan safar, perjalanan jauh, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika dia itu sehat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sekarang saya lihat tanya jawab. Ustadz, nama channel Telegram yang membahas qawaid fikih itu apa ya Ustadz ya? Sebelumnya saya buka untuk publik, namun saya hapus untuk umum ya.
Sebentar, saya berikan linknya aja langsung ke Daviki. Ini ada linknya kayaknya nih. Aduh. Ini saya belum bisa berikan ya. Soalnya ini nggak saya buka ya. Coba nanti hubungi saya secara pribadi, nanti saya kasih masuk saya subscribe-kan nanti namanya ya. Terus, apakah ada doa khusus sholat tahajud? Tidak ada. Yang ada sholat witir nanti. Sholat tahajud bebas, sholat witir nanti setiap selesai sholat witir 3 rakaat membaca Subhana Malikil Quddus, Subhana Malikil Quddus, Subhana Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Saya tunjukkan di sini doa setelah witir. Kalau belum hafal bisa lihat link ini ya sebentar. Ini ada doa setelah witir. Doa setelah witir di web Rumah Iso ini ya. Bisa kaji. Baik. Ingin bertanya Ustaz, bolehkah saya dengarkan kajian live atau rekaman di kamar mandi pakai headset atau earphone? Baiknya tidak, karena ilmu yang didengar, ilmu tidak pantas dimasukin kamar mandi. Jadi timbang itu kurang adab terhadap ilmu. Apakah wanita haid atau nifas boleh membaca Al-Quran? Wanita haid atau nifas boleh baca Al-Quran. Saya tunjukkan dalilnya sini ya. Wanita haid baca Al-Quran. Yang jelas tidak ada dalil kuat untuk melarang wanita haid itu baca Al-Quran. Nggak ada dalil kuat di sini ya. Namun solusinya saya tawarkan, nanti yang mau tahu bahasan ini, saya berikan linknya lagi. Solusinya baca Al-Quran dari terjemahan, Al-Quran terjemahan tidak apa-apa kalau disentuh langsung. Yang kedua, ya dia itu baca Al-Quran yang bahasa Arab dengan menggunakan sarung tangan. Baca Al-Quran dari wanita haid. Baik, sekarang saya ambil dari atas ya, kasihan yang di atas tadi yang duluan. Bagaimana hukum menggunakan aplikasi modifikasi? Apakah sama dengan menggunakan software bajakan? Kalau itu melanggar hak cipta orang, maka dia berdosa saat itu, harus tobat. Pada masa PSBB ini, bagaimana cara yang efektif membagikan takjil buat yang berbuka puasa? Apakah dengan memberikan makanan ini membuat orang menjadi berkumpul? Iya, kayaknya sulit ya kalau di PSBB ya. Mungkin bisa dengan langsung memberikan uang begitu, ditransfer ke dia, ya, atau kasih dia dalam bentuk uang lah, agar dia bisa memberikan makanan untuk keluarganya secara langsung, buat sendiri lebih aman. Apakah anak wajib membayarkan fidyah untuk orang tuanya yang sudah tidak bisa lagi menjalankan puasa? Bagaimana jika kondisi anak tidak mampu membayarkan fidyah? Kalau anak mampu, bayarkan. Kalau tidak mampu, ya tidak dipaksa untuk itu. Istri saya masih ada utang puasa Ramadan 11 hari lagi karena hamil dan melahirkan. Padahal Ramadan tinggal 8 hari lagi. Bagaimana dengan sisa yang belum terbayar? Nanti Ramadan saja ya, tetap qadha. Tidak perlu tambahkan fidyah karena punya uzur. Dan saya tidak sarankan ganti fidyah langsung. Coba qadha dulu, karena jumhur ulama, kebanyakan ulama menyarankan untuk qadha. Apakah boleh saya membaca kitab-kitab yang sudah diterjemahkan seperti kitab Syarah Al-Muhadzab dan Fikih Islami wa Adillatu dan kitab-kitab lain yang sudah diterjemahkan? Kalau mau belajar dari dasar ya, lihat kemampuan. Namun kalau ini masih muda, saran saya ya belajar bahasa Arab lebih fokus dulu. Nanti akan mudah untuk baca kitab-kitab yang tebal seperti itu. Mudah-mudahan nanti waktunya lebih berkah. Dan waktunya akan lebih singkat lagi untuk belajar. Tidak mesti baca dengan terjemahan. Dia bisa langsung dari kitab asli. Bagaimana posisi imam yang benar pada saat sholat tarawih di rumah, sedangkan di rumah perempuan semua? Hanya ada saya, ibu, dan adik perempuan berumur 7 tahun. Berarti imam perempuannya di tengah, jamaah yang lainnya, yang ibu dan yang lainnya di kanan kirinya. Bagaimana hukum jidat hitam yang tidak disengaja dan bagaimana cara menghilangkannya? Kalau tidak disengaja nggak masalah, nggak usah dihilangkan karena tidak sengaja.
Ustaz, apakah saat puasa Ramadan kita dilarang seperti motong rambut atau menggunting kuku? Apakah ada kegiatan-kegiatan tertentu yang tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan? Motong rambut, memotong kuku saat puasa Ramadan, tidak ada larangan ini ya. Bagaimana hukumnya salat sunnah rawatib yang jaraknya dari masjid sekitar 5-15 menit kalau naik motor? Berarti kalau dia timbang-timbang nggak mungkin sholat di rumah, maka lakukan di masjid, itu lebih aman. Biar dapat takbiratul ihram bersama imam. Berkiat agar bisa baca kitab gundul, belajar bahasa Arab, kuasai nahwu sorab, bisa pelajari dari video saya di sini. Salah satunya ada Muyasar, kaji itu dari awal sampai akhir. 70 video Anda bisa pelajari dari awal sampai akhir. Terus, apakah membersihkan telinga membatalkan puasa disebabkan karena adanya infeksi telinga? Tidak batal puasanya karena kotoran telinga ini tidak punya pengaruh sampai lambung. Apabila seorang ingin berhijrah, apakah harus memilih ustadz khusus atau cukup hanya ikut kajian sesuai dengan jadwal? Pilih ustadz yang nanti ngajarkan ilmu yang Anda butuhkan. Apalagi Anda itu baru belajar. Jadi cari yang memang bisa fokus ngajar kita dari awal, dari dasar. Atau cari pagi pengajian yang modelnya belajarnya itu dari dasar. Nah itu. Saya merantau, kalau nikah boleh tanpa si perempuan. Kalau nikah boleh tanpa si perempuan, kalau nikah melewati video call, bisa apa tidak? Tanya pada KUA. Kalau dianggap sah, maka nikahnya itu sah. Bagaimana cara menjauhi teman yang tidak sepemahaman dengan kita, bahkan jika kita duduk dengannya tidak menambah ilmu agama, bahkan mereka ngeyel jika dinasihat. Ya sudah, tidak usah banyak-banyak duduk dengannya karena nanti akan terpengaruh jelek. Dalam muhasabah diri ada urutannya, yang wajib, yang haram, yang melalaikan, koreksi anggota badan dan niat. Ya, ini betul tulisan di rumah Iso seperti itu. Apakah boleh jika fokus memperbaiki yang wajib dulu tanpa memikirkan yang haram, melalaikan dan lain sebagainya? Ya, memang fokus pada itu dulu. Baru nanti lihat yang haram masih dilakukan ataukah tidak. Terus apa saja amal wajib yang kita koreksi dalam rangka muhasabah diri? Bagi setiap individu sholatnya sudah on time belum? Bagi istri bagaimana kewajibannya pada suami, keadaan dirinya memakai jilbab, ya, ngurus anak-anak. Masing-masing punya kewajiban sesuai dengan status dirinya. Kalau dia istri ya kewajibannya sendiri, suami ya kewajiban sendiri, anak kewajibannya sendiri. Bolehkah sholat taraweh di masjid yang di dalamnya terdapat bid'ah dan sholatnya cepat hingga tertinggal bacaan? Jika seluruh masjid di kampung seperti itu, apa lebih baik sholat di rumah? Kalau lihat standarnya itu imamnya terlalu cepat, super cepat, bahkan tidak ada tumanina, maka tidak boleh bermakmum di belakangnya. Dan dia melanggar aturan dalam mazhab Syafi'i, juga harus ada tumanina dalam sholat. Tumanina itu artinya tidak terlalu cepat-cepat. Maka kalau keadaan seperti itu, boleh sholat di rumah. Apakah dalam muhasabah diri awal-awal hanya fokus pada amalan wajib tanpa memperhatikan hal yang haram, yang melalaikan dan seterusnya dibolehkan, ataukah muhasabah diri itu dilakukan setiap hari untuk semua aspek? Tadi seperti yang saya jawab di atas dari Ummu Humairah, jadi koreksi seperti itu. Jadi saya coba tunjukkan artikelnya ya. Error nih. Ya, nanti saya tunjukkan dan yang lain bisa cari ya. Nanti cari di artikel Rumah Iso cara muhasabah diri. Bisa 5 menit lagi ya. Apakah melihat aurat wanita, pria atau wanita transgender seperti artis di TV tetap mendapatkan dosa Ustadz? Apakah batas aurat mereka berubah setelah menjadi transgender? Ini saya hukum yang ini belum paham. Karena dia laki-laki berubah jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Amannya sih tidak lihat sama sekali biar nggak nafsu juga.
Apakah bacaan sholat saat sir harus terdengar untuk diri sendiri dan bibir gerak? Kata Imam Nawawi, minimal mulut tuh qomat kamit. Ya, tidak bisa cuma mingkem aja gitu, diam gini saja nggak bisa. Jadi minimal itu mulut qomat kamit. Terus apa hukumnya bacaan Al-Quran setelah serentak bersama-sama dengan suara dikeraskan atau jahar? Sama-sama baiknya tidak dilakukan ya. Karena nantinya dia tidak memperhatikan satu dan yang lainnya. Ya, baiknya satu baca, satu perhatikan, satu baca, satu perhatikan, sehingga Al-Quran itu jadi sama-sama didengar. Ada yang bisa mendengar saat itu. Nah, itu yang mesti dilakukan. Ntar saya kirim yang tadi saya bilang, artikel muhasabah diri ya. Baik. Terus apa kunci Al-Quran, baca Al-Quran secara serentak sudah tadi. Ustaz, bagaimana dengan itikaf selama Ramadan, terlebih akhir Ramadan saat masih wabah? Berarti nanti ditiadakan, tidak ada gantinya, cukup diam di rumah dan banyak ibadah di rumah. Kalau pemerintah masih larang untuk sholat di masjid. Apa hukumnya daging akikoh digunakan untuk konsumsi arisan keluarga, padahal uang yang terkumpul akadnya digunakan untuk konsumsi peserta? Ini nggak amanat berarti. Amanat disesuaikan dengan yang ditujukan gitu, untuk penggunaan apa. Bolehkah menggunakan hadis dhaif untuk tujuan memotivasi? Asal punya hadis sahih, dan baiknya tetap pakai hadis sahih, itu yang lebih aman. Boleh gunakan hadis dhaif namun dijelaskan kedhaifannya dan itu masih berada di bawah hadis sahih. Saat sholat rawatib sebelum zuhur lebih afdal 2 rakaat atau 1 rakaat salam? 2 rakaat salam. Mungkin 4 jadi 2 rakaat salam atau 1 kali saja langsung salam untuk 2 rakaat tadi. Yang paling afdal yang banyak rakaatnya. Berdoa di sujud terakhir atau tahiyat akhir sebelum salam, mana yang lebih afdal? Bukan di sujud terakhir ya, yang lebih afdal adalah tahiyat akhir sebelum salam, karena itu yang lebih tegas dalilnya. Sholat witir setelah tarawih 3 rakaat sekaligus atau bagaimana Ustaz? Bisa 21, bisa 3 sekaligus. Pondok pesantren mana yang menerima lulusan anak SMA? Area DIY. Bisa di Pondok Jamilur Rahman, Bantul. Apa boleh mencoret-coret Al-Quran per kata atau terjemahan dengan maksud coretan tersebut sebagai tanda setoran hafalan? Baiknya tidak coret Al-Quran seperti itu. Saya menemukan fatwa atau penjelasan dari ulama tidak dibolehkan. Apakah boleh mengeraskan bacaan sholat seperti membaca surat, zikir-zikir agar lebih mendengarkan makharijul hurufnya? Boleh saja kalau itu tidak sering-sering dilakukan untuk sholat sir ya. Kalau sholat jahar nggak apa-apa dikeraskan. Saya berniat di bulan Ramadan selain mengatamkan Al-Quran juga mengatamkan membaca terjemahnya. Alhamdulillah bagus sekali itu. Ditambah lagi kalau bisa dengan kitab tafsir. Apakah membaca Al-Quran di dalam hati sama halnya dengan membaca yang dikeraskan suaranya? Tidak boleh membaca Al-Quran dalam hati, tidak dianggap. Yang ada mulutnya minimal qomat kamit ketika baca atau dengan bersuara. Cara menjawab permintaan seorang non-muslim yang ingin kita mendoakan kebaikan untuknya, apakah kita boleh mengaminkan doa baik dari orang non-muslim? Nah, ini masalahnya di sini nih. Kok saya sih diamkan aja. Jadi tidak aminkan sama sekali. Saya masih awal tentang fikih. Kalau mau belajar tentang fikih dari awal atau dasar urutan-urutan materi atau kitab yang perlu dipelajari apa, bisa pelajari dari fikih mazhab. Ada di mazhab Syafi'i, ada matan Safinatun Najah, ada matan Abu Syuja. Nah itu bisa digunakan untuk belajar. Apakah lutut seorang laki-laki termasuk aurat? Lutut, ya, lutut belum ya, paha baru masuk aurat. Bagaimana bacaan sujud sahwi? Yang tepat bacaan sujud sahwi adalah seperti bacaan biasa. Bagaimana tata cara doa bersama sujud syariat atau turunan Nabi, misal istighosah bersama agar terhindar dari wabah? Ini resiko besar. Pernah terjadi di zaman Ibnu Hajar, orang melakukan istighosah besar seperti ini, malah awalnya kurban di bawah 40 jadi 1000 yang jadi korban, dan itu terjadi tiap hari. Tolong tidak terjadi lagi pengulangan sejarah seperti dulu gara-gara orang tidak paham agama, tidak paham syariat seperti ini.
Apakah boleh menaburkan bunga saat kita menziarahi kubur? Tidak perlu, cukup doakan saja. Apakah ada zikir dan amalan khusus pada bulan puasa nanti untuk mengisi hari? Zikir waktu tertentu ya, makan bagaimana, minum bagaimana, doa di siang hari. Ya zikir-zikirnya seputar itu saja. Apakah wanita haid? Tadi sudah saya jawab. Setelah witir nggak ada lafaz assalamualaikum ya. Setelah witir yang ada lafaznya itu subhanal malikul kudus, subhanal malikul kudus, subhanal malikul kudus, rabbil malaikati waruh. Apakah ada kajian ustadz yang membahas ulumul Quran dari awal atau dasar? Saya belum punya kajian tersebut. Apakah boleh pada saat sholat sendiri Anda membaca suratnya mengeluarkan suara sedikit agar fokus? Boleh. Ustadz, boleh tidak sholat sunnah ba'diyah isya digabung dengan witir 3 rakaat 2 salam? Boleh. Jadi 2 rakaat dulu kemudian 1 rakaat witir. Ini disarankan oleh penulis matan Abu Syuja. Doa sebelum salam apakah boleh dilafalkan atau cukup dalam hati? Dilafalkan. Ingat, doa, membaca Al-Quran itu nggak ada dalam hati semuanya. Dilafalkan. Lafalkan apa? Minimal mulut komat kami. Jadi bisa dipahami seperti itu. Salat fardu sujud terakhir kita berdoa dengan bahasa Indonesia sah atau tidak? Baiknya dibatin, namun jangan khususkan sujud terakhir. Saya masih bergabung dengan grup alumni sekolah yang dimana anggota grupnya itu laki-laki dan perempuan. Apa saya harus left? Baiknya left biar tidak terganggu dengan keadaan laki-laki dan perempuan di situ. Kecuali kalau itu darurat tidak bisa kecuali bergabung. Ya, maka seperlunya saja berada di situ. So, bagaimana jika orang yang mengerjakan sholat tapi tidak tahu arti bacaannya? Sholatnya sah, dapat pahala. Kalau lebih tahu arti lebih bagus. Padahal uang arisan yang terkumpul akadnya untuk konsumsi peserta. Apa hukumnya dengan akikoh untuk konsumsi arisan keluarga? Boleh-boleh saja, nggak masalah. Pada uang arisan yang terkumpul akadnya untuk konsumsi peserta. Nah, ini yang jadi masalah, tidak amanat. Apakah boleh pada saat sholat sendiri Anda membaca suratnya mengeluarkan suara sedikit? Tadi boleh ya. Terus apakah ada apabila saya sholat munfarid di rakaat 1 dan 2 telah selesai membaca Al-Fatihah, kemudian ada orang yang akan masbuk, apa yang saya harus lakukan, menjaharkan Al-Fatihah kembali? Iya, lanjut surat saja, tidak mesti mengulangi Al-Fatihah lagi, karena bagi kita sudah tidak lagi baca Al-Fatihah karena Al-Fatihah sudah dibaca. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya rasa ini kalau zikir subhanallah Allahu akbar 33 kali, Ustaz, setelah mau witir tarawih tidak, nanti setelah witir saja baca subhanal malikul kudus, subhanal malikul kudus, subhanal malikul kudus, rabbil malaikati waruh. Demikian yang kita bahas, mudah-mudahan manfaat dan Allah berikan keberkahan, dan semua jaga kesehatan, terus menuntut ilmu, beramalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Insyaallah ketemu lagi besok untuk tanya jawab seperti ini jam 8 malam. Ingat, jam 8 malam, mungkin tahu info yang ada di sini. Manakah yang perlu Anda utamakan, sholat sendiri atau berjamaah ketika di rumah? Soalnya kalau berjamaah bareng ortu selalu kecepatan dan tidak sesuai sunnah. Ya, kamu yang jadi imam dan bisa ngatur ya gerakan dan kecepatannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.